tujuan. Nah, di Bapak Turara Senina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Good morning pemirsa, selamat pagi dan selamat berhujung minggu ya pemirsa. Kalau kalian ada plan nak holiday kemana-mana, hati-hati di jalan ya pemirsa. Kalau kalian nak rehat saja di rumah, tidur seperti ular yang tengah berpuasa karena sudah makan kenyang, suka-suka beta, silahkan mengukir mimpi pemirsa. So pemirsa, saya hari ini mau menyiapkan pekerjaan saya pemirsa. Seperti biasa pemirsa, ini video untuk menyemangatkan ibu-ibu pemirsa. Kadang-kadang tuh time cuti tuh, masa inilah ibu-ibu itu mau bongkar segala bongkar, bersihkan sana bersihkan sini gitu kan. Time cuti biasa tuh kan kerja. Sekarang ada masuk, so pemirsa, mari kita membersihkan sambil kita bercerita pemirsa. Berita beberapa hari ini membuat saya itu sangat-sangat terasa hati pemirsa. Kenapa? Kenapa semakin banyak ibu kandung yang tega membunuh anaknya sendiri pemirsa? Cuman yang saya mau komentari di sini pemirsa, ini menurut pandangan saya lah ya. Jadi kalau kemarin itu ada yang baca lah ya, ada satu macam page lah, Facebook page. Jadi dia share tentang seorang ibu kandung yang mendera anaknya sehingga meninggal dunia itu di Sungai Siput pemirsa. Kebetulan kita kenal orang itu gitu. Jadi sedikit tidaknya kejadian sebenarnya kita tahu, tapi kan di sosial media kita tidak boleh menceritakan walaupun memang sudah ditentukan siapa itu suspeknya dan siapa mangsanya, tapi kita tidak boleh melebihi pula hak kita itu, tidak boleh bersuara melebihi Pak Polis kan. Jadi saya lihat di kolom komentar, cuman page itu hanya menceritakan begini. Ibu kandung ditahan karena didakwa mendera anak sehingga meninggal dunia gitu ibu kandung. Direman 7 hari. Setelah 7 hari direman ditetapkan dia menjadi tersangka, disiasat menurut 302 gitu. Saya 302 itu agak familiar di kepala otak saya karena banyak saya baca-baca itu. Jadi saya tengok komen di sana kebanyakannya itu semua perempuan. Jadi katanya begini, yang disalahkan bukan si emaknya gitu, sudah lari topik, tapi yang disalahkan itu justru inilah para suami, itulah para suami. Karena di page itu ditulisnya dia itu bercerai 2 bulan setelah menikah, begitulah pemirsa. Jadi kebanyakannya yang disalahkan itu suaminya. Memang untuk menjaga anak ini suami pun ada tanggung jawab, istri pun ada tanggung jawab juga. Betul sekali itu pemirsa. Cuman kalau kita tidak tahu kejadian sebenar kan, stoplah kita menjudge orang pemirsa. Jangan kita menyalahkan orang. Padahal kalau kalian tahu cerita sebenarnya, sangat mengguris hati kisah bapaknya itu. Walaupun yang kita kenal itu belah mak dia itu ya. Jadi dari situ saya pikir beginilah memang manusia. Walaupun tidak tahu keadaan sebenarnya, suka saja mengambil spekulasi, yang ini salah, yang itu salah. Saya paling tidak suka kita sesama ibu ini pemirsa, istilahnya itu memaklumkan gitu, memaklumkan. Kalau orang Indonesia cakap maklum lah gitu. Kalau Malaysia kan memaklumkan, kata maklumkan, bagi tahu gitu ya. Kalau di Indonesia itu maklum lah, kita boleh terima gitu. Jadi memaklumkan yang ibu itu mendera anak itu sebenarnya bukan keinginan dia, tapi karena tekanan hidup lah, stres lah, baby blue syndrome lah, itulah inilah bla bla bla. Jangan begitu pemirsa. Sesuatu yang salah memang harus disalahkan. Dengan alasan apapun memang salah. Jangan kita bilang ibu ini mungkin stres, mungkin sindrom baby blues, mungkin tertekan, mungkin suaminya begitu, mungkin suaminya begini. No pemirsa, tidak semuanya seperti itu. Tidak semuanya seperti itu. Memang ada setengah ibu, kalian tahu, saya pernah itu baca. Jadi bapak dia ini nelayan gitu, cari ikan di laut. Sekejap saya cerita, nanti kita buat kerja itu kita letak musiknya pemirsa. Jadi bapaknya itu mencari ikan di laut. Jadi pulangnya itu seminggu sekali atau 2 minggu 1 kali gitu. Jadi pas bapaknya itu pergi melaut, maknya ini selingkuh. Pas dia selingkuh itu, anaknya itu meragam, dipukulnya lah sampai meninggal. Pulang-pulang udah meninggal gitu, dijemputlah bapaknya itu. Macam mana stres bapaknya itu, mati-matian dia cari duit yang dia percayakan anak-anak saya akan selamat di tangan emak dia, tapi tidak. Kalau kejadiannya seperti itu, kita tahu latar belakangnya, mungkin kita tidak akan bercerita seperti itu. Saya pernah itu pemirsa, suami saya ini dia kerja gitu, and then saya stres. Namanya kita anak pertama, melahirkan, udah gitu tak ada siapa yang mensupport kita, membagi semangat. Saya itu dulu melahirkan sendiri, mak saya tak ada, mak mertua siapapun tak ada gitu. Jadi saya di sana belajar, dan saya pokoknya sendiri melakukannya semua. Jadi suami saya juga harus banting tulang karena hutang melilit di sekeliling pinggang begitu.
Jadi dia akan kerja 7:30 dia sudah bangun, pergi 2:30 pulang, 3 pergi lagi 7:30 atau 7 baru dia akan pulang. Selalunya gelap. Lepas itu dia makan, dia mandi, makan, tidur. Pagi lagi terus seperti itu. Jadi istilahnya anak hanya dia pegang itu sebentar-sebentar saja gitu. Si Ami ini dulu kuat meragam. Ngor. Saya tension dekat suami saya karena saya rasa dia itu tidak peduli begitu. Sebenarnya dia juga penat gitu. Saya tension, and then saya marah dekat suami saya benci dekat anak saya. Pernah kalian merasa seperti itu? Saya benci dekat anak saya. Kadang-kadang itu anak tuh bukan terlalu meragam, cuman kita ini benci dekat suami atau ada problem dan hal lain, anak kita buat jadi sasarannya, walaupun dia itu meragamnya nggak terlalu gitu. And then bila sudah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, barulah timbul penyesalan. And then kata orang, mungkin dia stres, mungkin dia begitu, mungkin dia begini. Makanya siapa yang bersalah itu yang dihukum. Saya cakap, kalau kalian memang bengang dekat bapaknya, time dia tidur hantamkan pakai batu sekali, pam. Jangan anak kalian hantam, nanti habis masa depan kalian. Tengok umur 30 tahun sudah habis cerita. Memang susah jadi berumah tangga, apalagi seperti saya. Mari saya tengok. Kalian tidak stres melihat kehidupan saya ini, mari tengok. Ini posisinya saya belum masak ya, belum masak. Hari ini saya hari malas sedunia dan anak saya sudah memanggil karena si baby sudah mulai meragam. Tapi saya tetap stay cool, Sri. My kitchen, dapur saya. Belum lagi sekejap lagi Lalat datang dengan rombongannya. And then ini kain. Belum lagi saya pungut yang di sana, yang di sini semua ya. Rumah saya. Tadi suami saya belikan sarapan roti canai, saya suruh anak saya makan sampai sekarang pun terhidang. Ambai, tak makan ke? Ya. Ini Ama mari. Tengok sana, suami saya semalam tengok TV, dia angkat itu tilam ke sana, sampai sana juga. Tak payah cakap, kain sudah menggunung ya, sebab hujan, ini kain 3 hari punya. Masuk ke bilik, tak payah cakap, ini anak saya, tengok bilik. Oh my goodness. Kejap lagi anak saya akan cakap, Ma lapar. So saya kena cepat-cepat masak. Tapi si kecil pula sudah meragam sebab mau suap makan. Stres. Suami saya sudah pergi kerja. Dia sana boleh penat dia lat. Dia penat dia boleh rehat. Dia lapar dia boleh makan. Mau minum begitu dia di sana. Tapi saya di sini belum sarapan pun saya kena siapkan dulu. Stres. Tapi anak saya tidak tahu apa-apa dalam situasi ini. Mereka hanya akan tahu si Madhavan kencing tadi ganti kalau meragam, berak tadi basuh kalau meragam, lapar kalau meragam, mau minum susu kalau meragam, semua dia akan meragam. Si Ami pula dia akan buat dia punya hal, dia akan main pon, lepas dia main pon dia akan conteng sana conteng sini. Si Magis pula dia akan begitu juga berusaha. Satu pun dia tidak tahu apa di dalam isi hati saya ini, di dalam kepala otak sini dia orang tak tahu. Bila saya pukul dengan saya emosi yang meluap-luap, dia orang pun mungkin apa salah saya. Karena mereka tak tahu sebenarnya apa yang saya rasa. Tapi saya ini pun tidak stres. Mari kita susukan dulu Madhavan. Sepas itu kita lanjut lagi pekerjaan. Baru clear dapur saya saja pemirsa. Si baby sudah sangat meragam, dia lapar kot, saya suap dia dulu makan lah. Halo paci maci semua. Skip dulu ama bersih-bersih ya. Sebab saya sudah lapar perut ini. Saya meragam, bukan saya jahat ya, bukan dia gila lapar. Nanti lepas makan nak mandi, lepas tu saya bobo sekejap. Boleh ya? Oke, baby sudah mandi, sudah ganti baju dah. Matahari. Tidur kasih gempa. Baru habis kemas-kemas pemirsa, kawan Ami dan Boy sudah datang dan bersepa balik pemirsa.
Oke pemirsa, itu saja video kita untuk pagi hari ini ya. Begitulah pemirsa, hari-hari tidak berubah. Bangun pagi, basuh kain, pokoknya gitu aja aktiviti kita hari-hari. Saya tuh kadang-kadang kepengen sekali, oh hari Minggu, yes hari Minggu serono. Manalah tahu nanti suami saya bawa saya keluar makan di luar gitu pemirsa. Hanya itu ya hiburan kita aja. Tapi bila kita video buat keluar, lain pula sudah orang komen kan. Padahal itu hanya hiburan kita. Senin sampai Sabtu activity itu macam itu juga sangat memboringkan. Hanya hari Ahad ada harapan apa menyenangkan hati gitu. Pokoknya mencairkan kepala otak yang sudah lama beku di rumah begitu pemirsa. Tapi ya begitulah. Orang hanya melihat kita ini keluar makan begini begitu, tapi bagaimana kita di rumah itu orang sebenarnya tak tahu kan. Tapi ya sudahlah pemirsa, saya ikhlas dan saya bahagia dengan kehidupan saya. Syukuri saja semua ya kan Dek. Bye pemirsa.